Tes Wawasan Kebangsaan Pilar Negara CPNS tahun 2024. Soal 26-37. Soal nomor 26 pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung cita-cita dan tujuan nasional yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Adapun cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam salah satu alinea pada pembukaan UUD tahun 1945 Negara Republik Indonesia adalah A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. D. Mencerdaskan kehidupan bangsa. E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Soal nomor 27 UUD tahun 1945 Negara Republik Indonesia menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam penyelenggaraan pembangunan nasional juga harus didasarkan pada sikap tanggung jawab pemerintah dan kebermanfaatan pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di bawah ini yang merupakan hubungan antar pokok pikiran ketiga UUD tahun 1945 Negara Republik Indonesia dengan pembangunan nasional adalah A. Pembangunan nasional berdasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. B. Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. C. Keadilan sosial menjadi dasar dalam keberhasilan pembangunan dalam masyarakat. D. Perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat. E. Perlunya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan dilakukan oleh seluruh warga negara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Soal nomor 28 secara kontekstual UUD tahun 1945 Negara Republik Indonesia memiliki 4 pokok pikiran dalam pembukaannya. Pokok pikiran alinea kedua merupakan representasi dan sila kelima Pancasila. Hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif. Di bawah ini tindakan yang dapat menggambarkan kondisi tersebut adalah A. Meningkatkan upaya untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada semua lapisan masyarakat. B. Menarik diri dari upaya untuk memberantas kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. C. Meningkatkan upaya untuk memberikan pekerjaan dan pelatihan kepada semua lapisan masyarakat. D. Memberlakukan pajak yang lebih berat pada kelompok berpendapatan menengah. E. Meningkatkan pemberian bantuan sosial kepada seluruh masyarakat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Meningkatkan upaya untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada semua lapisan masyarakat. Soal nomor 29 pasal 27 ayat 2 UUD tahun 1945 Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di bawah ini yang merupakan implementasi hak sesuai pasal tersebut kecuali A. Setiap karyawan memiliki hak
untuk mendapatkan gaji yang layak. B. Setiap karyawan berhak untuk mendapatkan promosi kenaikan jabatan. C. Setiap karyawan berhak untuk menyampaikan pendapat dalam forum. D. Setiap karyawan berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya. E. Setiap karyawan berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Setiap karyawan berhak untuk menyampaikan pendapat dalam forum. Soal nomor 30 berdasarkan pasal 18 ayat 5 UUD tahun 1945 pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam konteks hubungan pusat daerah, interpretasi yang paling tepat dari pasal ini adalah A. Daerah memiliki kewenangan absolut dalam semua urusan pemerintahan. B. Pemerintah pusat hanya mengurus pertahanan dan keamanan nasional. C. Daerah memiliki kewenangan luas dengan batasan yang ditetapkan undang-undang. D. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan yang sama dalam semua bidang. E. Daerah hanya menjalankan kewenangan yang didelegasikan oleh pusat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Daerah memiliki kewenangan luas dengan batasan yang ditetapkan undang-undang. Soal nomor 31, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintah. Ada pasal 7 UUD tahun 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Adapun pertimbangan dari adanya amandemen pasal tersebut adalah A. Supaya sistem pemerintahan Indonesia dapat berubah dari tahun ke tahun. B. Adanya pergantian presiden agar pemerintah tidak monoton dan membosankan. C. Kekhawatiran jika kepemimpinan akan diteruskan oleh anggota keluarga yang lain. D. Agar presiden tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. E. Kekuasaan eksekutif akan lemah karena terjadi pergantian kepemimpinan secara berkelanjutan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Agar presiden tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Soal nomor 32, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu merupakan bunyi pasal 29 ayat 2. Di bawah ini yang merupakan jaminan pemerintah sesuai dengan pasal tersebut adalah A. Pemerintah selalu mengucapkan salam berdasarkan agama yang dianutnya. B. Pemerintah menetapkan hari libur pada saat suatu agama merayakan hari besar keagamaan. C. Pemerintah hanya menetapkan 6 agama di Indonesia. D. Pemerintah memberikan sanksi kepada setiap pemeluk agama yang tidak menjalankan ibadahnya dengan benar. E. Pemerintah memastikan semua agama yang dianut oleh seseorang tertulis pada identitas kependudukan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Pemerintah menetapkan hari libur pada saat suatu agama merayakan hari besar keagamaan.
Soal nomor 33 pada pasal 28 UUD tahun 1945 berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu pengalaman pasal tersebut adalah Arudi marah karena pendapatnya saat musyawarah tidak diterima oleh anggota lain. B. Iwan mengajak pemuda di desanya untuk berdiskusi tentang HUT RI di kampungnya. C. Sekelompok mahasiswa melakukan aksi demo penolakan RUU Pilkada dengan menutup akses jalan umum. D. Lisna tak gentar mengharumkan nama Bang C meskipun sedang menghadapi masalah pribadi. E. Ardi ikut serta pemilihan kepala desa di kampungnya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Iwan mengajak pemuda di desanya untuk berdiskusi tentang HUT RI di kampungnya. Soal nomor 34 pasal 33 ayat 1 UUD tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Makna dari pasal tersebut adalah A. Sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan memberikan lapangan pekerjaan kepada generasi muda. B. Sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan harus meninjau nilai kemanusiaan berdasarkan HAM. C. Sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan bebas dan individualisme. D. Sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan harus bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat. E. Sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya mampu menciptakan pembangunan yang merata. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan bebas dan individualisme. Soal nomor 35 pada pasal 27 ayat 1 berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan tersebut mengatur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu A. Kewajiban agar diberlakukan sama di dalam hukum. B. Kewajiban memiliki kemampuan bernegosiasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya. C. Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. D. Kewajiban agar diberlakukan sama di dalam pemerintahan. P. Kewajiban menjalankan hukum sesuai dengan hakikat rule of law. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Soal nomor 36 pada pasal 28J ayat 1 UUD tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, beserta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Implementasi yang tepat dari pasal tersebut adalah A. Pemerintah memberikan subsidi untuk keamanan masyarakat. B. Pemerintah mengadakan program perlindungan saksi. C. Pemerintah memberikan bantuan hukum gratis. D. Pemerintah membangun lebih banyak kantor polisi. E. Pemerintah mengadakan pelatihan keamanan bagi masyarakat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah B. Pemerintah mengadakan program perlindungan saksi. Soal nomor 37 pada pasal 33 ayat 2 UUD tahun 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Implementasi yang tepat dari pasal tersebut adalah A. Pemerintah memberikan izin eksplorasi tambang kepada kelompok masyarakat. B. Pemerintah menjual tanah negara kepada investor untuk pembangunan nasional. C. Pemerintah memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat. D. Pemerintah mengelola perusahaan listrik negara. E. Pemerintah mengizinkan swasta mengelola sumber daya air. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Pemerintah mengelola perusahaan listrik negara.